faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Banyaknya ahli kitab di zaman mereka telah menjadikan orang-orang soleh di antara mereka dari pendeta dan pastor sebagai saingan-saingan untuk Allah. Beranjak pertama mengatakan orang ini soleh, orang ini dekat dengan Allah. Lalu kemudian mulailah pelan-pelan bertahap melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak layak dilakukan kepada manusia, seperti meminta pertolongan yang memang itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta, penyembuhan penyakit, memudahkan jodoh dan seterusnya. Semua itu mulailah dialihkan kepada orang-orang soleh di antara mereka. Lalu kemudian juga sampai pada tingkat mereka menjadikan sekutu-sekutu bersama Allah. Di antaranya pada saat mereka meninggal, maka kuburannya dijadikan sebagai tempat-tempat untuk memohon dan meminta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah surah An-Nisa 171 menjelaskan masalah itu. Hai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah dalam surah Nuh ayat 23, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ia mengatakan, Ibnu Abbas bilang, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Jadi kalimat dalam Al-Quran ini Wadda, Suwa'a, Yagutha, Ya'uqa wa Nasra, ini nama orang-orang soleh dari umat Nabi Nuh alaihissalam. Tak kala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal, yang buat patung tadi sudah meninggal, datang generasi setelahnya, dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Dalam riwayat Bukhari juga panjang lebar diceritakan tentang masalah ini, kalau mereka dibisikkan oleh syaitan pada saat mereka lagi merindukan orang-orang soleh itu, lalu dikatakan buatlah patung-patungnya, tidak usah disembah. Lalu kemudian mereka melakukan itu, tidak dibuat apa-apa sama sekali. Setelah generasi ini meninggal dan generasi setelahnya, syaitan bisikan, orang tua kalian tidak membuat patung-patung ini kecuali ada tujuannya, karena itu orang-orang soleh, maka jadikan mereka perantara dengan Allah. Minta dulu ke situ, baru ke Allah. Maka mulailah orang-orang berpikir, oh kan kita tidak tinggalkan Allah, tapi melalui patung. Nah ini sudah syirik namanya. Kan penghuni neraka itu ada 3 yang kekal, kafir, musyrik, munafik. Orang kafir ini juga dirincikan oleh para ulama. Ada kafir secara global seperti ateis sama komunis yang yakin tidak ada Tuhan, itu namanya kafir secara mutlak, sudah global dia. Ada kafir secara rinci, secara substansial seperti ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka yakin kepada Allah tapi masih ada risalah Nabi yang ditolak, Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan juga mereka kafir. Kalau musyrik, bedanya sama kafir ini, orang musyrik yakin Allah, bahkan bisa saja dia orang muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi musyrik artinya mempartnerkan Allah dengan manusia. Ya seperti kasus tadi, dia misalnya datang ke kuburan atau patung atau jimat, dan dia yakin ini adalah perantara dengan Allah, atau ini bisa memberikan kekuatan seperti kekuatan yang Allah kasih. Ya. Maka ini bisa syirik, ini berbahaya sekali. Ya. Dan yang terakhir adalah orang munafik, dan munafik adalah orang pura-pura masuk Islam tentunya, yang memperlihatkan Islam, tapi musyrik ini jadi saksi bahasan kita. Banyak orang tidak sadar masalah itu. Pernah saya kasih contoh, banyak orang di Indonesia misalnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis sholat pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta sama kuburan tersebut. Baik, mana komitmen kita? Mana komitmen kita? Dan sudah pernah saya ingatkan juga, waktu Nabi Muhammad SAW meninggal, karena semua nabi-nabi itu dikubur di mana mereka meninggal, maka dikuburlah di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah masih hidup 30 tahun sekian setelah Nabi SAW meninggal. Dan Aisyah masih hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Khulafaur Rasyidin ini semua dihidup, dan Nabi SAW meninggal tahun 11, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali. 4 khalifah ini Aisyah masih hidup. Tidak pernah ada satu riwayat pun Aisyah buka rumahnya baru bilang, ini kuburan Rasulullah, ambillah tanahnya, berdoalah di sini, minta tolonglah dengan ini. Tidak ada sama sekali. Kalau ada pasti dinukil kepada kita, dan pasti sahabat buat. Ini tidak ada sama sekali. Setelah Nabi meninggal pun 2 tahun kemudian ada kuburannya Abu Bakar di situ.
juga mertuanya Nabi, orang saleh. Setelahnya lagi 10 tahun kemudian Abu Bakar meninggal tahun 13, tahun 23 Umar meninggal, dikubur juga di situ, di sebelahnya Abu Bakar sama Nabi SAW. Gak pernah itu ada orang lakukan ini. Kuburan Baqi, kuburan para sahabat, kuburan para syuhada Uhud, syuhada Badr. Gak pernah ada orang-orang yang dulu generasi salafus saleh mengambil tanahnya, menganggap itu berkah. Kira-kira siapa yang lebih soleh daripada para sahabat Nabi? Kadang-kadang kita di Indonesia hanya karena gelar kiai, gelar ustad, gelar apa, oh ini orang soleh, boleh diambil tanah kuburannya, dianggap berkah. Bahkan diperjualbelikan. Saya tuh hari diundang di Kalimantan ceramah, kemudian pengurusnya sendiri menceritakan masalah itu. Kalau di sini ada orang kuburan dianggap orang soleh, tanahnya hampir tiap hari didatangkan, diisi lagi, kemudian dijual satu genggam 75.000, dianggap itu bisa memberikan berkah atau apa saja, tanah gitu. Jadi kadang-kadang ada orang subhanallah hanya untuk memikirkan mendapatkan duit, uang, materi dunia, dia nggak mau pusing orang syirik atau enggak. Ini kan nggak boleh, haram, gitu kan? Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan kita kepada Ibnu Abbas, sepupunya sendiri, hai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, tidak akan tertimpa kecuali yang sudah Allah catatkan. Dan kalau mereka mau berikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai kecuali Allah yang sudah Allah takdirkan. Jadi keputusan sudah sangat jelas berhubungan dengan masalah itu. Maka tidak boleh. Ya. Kalau sifatnya manusiawi, minta tolong diangkatkan barang, minta tolong diutangkan uang, minta tolong apa, ambilin makanan, semua masih manusiawi, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ya kesembuhan, keturunan, ya, apalagi hak kausalitasnya Allah pun cipta nggak boleh sama sekali. Apalagi kalau minta-minta sama benda mati. Dan ini subhanallah banyak kesyirikan terjadi. Kalau kita lihat ujung-ujungnya masalah duit. Ada orang tidak mau bekerja, mau enak-enak saja, cari duit dari masalah-masalah seperti ini. Akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran agama yang besar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Jadi awal-awalnya dibuat patung-patung, sampai akhirnya di kuburannya mulai dibuat patungnya, dengan alasan syaitan bisikan supaya tidak lupa mukanya. Ya. Lalu kemudian mulailah berjalan waktu, lama-lama orang jadi sembah. Jadi akhirnya berlebihan pada benda-benda mati seperti ini. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Nabi Isa itu dulu alaihissalam, kaumnya awal menganggap dia Nabi, manusia biasa. Awalnya Hawariyun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa ini manusia suci dan lahir tanpa ayah, berarti dia anaknya Tuhan. Mulai pindah ke situ, namanya gulu, berlebihan. Akhirnya memposisikan Nabi Isa AS bukan lagi pada posisinya sebagai utusan Allah saja, tapi sudah luar biasa, sampai pada tingkat yang menganggap Isa adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ. Mengatakan itu patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi seperti itu. Dan apa bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh? Yang tadinya buat patung, awal-awal diminta-minta, lama-lama akhirnya disembah. Sementara Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan dengan itu ya. Kita buka sekarang Al-Maidah, kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari kiamat dihakimi oleh Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya, terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, maksudnya nanti hari kiamat nih, di depan orang-orang semua, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maksudnya ada Tuhan lain? Ya, Trinitas yang mereka bilang itu. Isa menjawab alaihissalam, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lalu Nabi Isa mengatakan 117-nya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran Nabi Isa AS kepada orang-orang Nasrani. Enggak pernah dia bilang, jadikan saya sebagai anak Tuhan, jadikan ibu saya sebagai Tuhan. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka,
maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi nanti pada hari kiamat, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan disampaikan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW mengatakan, jangan pernah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, ya, Abdullahi wa Rasuluh. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sungguhnya sikap berlebihan itu yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian.